warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Naomi? Mudah-mudahan kita sehat walafiat ya Naomi ya. Hari ini hari kedua kita pembelajaran daring. Umi harapkan Naomi lebih semangat lagi ya Naomi, walaupun Naomi di rumah, Umi di sini. Nah, semoga Naomi dan keluarga sehat selalu dan semoga puasanya lancar dan berkah ya Naomi ya. Nah, hari ini hari kedua dan sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa dulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang zakat, seperti biasanya kita mufradat dulu ya Naomi ya. Kita mau ulang mufradat aja. Qalamu rososin, pensil. Qalamun, pen. Mistoratun, ruler. Selanjutnya mikosun. Selanjutnya kitabun, book. Selanjutnya kita seperti biasa kita mahfuzat dulu ya Naomi ya. Mahfuzat kedua apa Naomi? Man sobaro zofiro. Artinya barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Oke, selanjutnya Naomi kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang zakat. Zakat itu rukun Islam yang keberapa Naomi? Naomi jawab ya. Naomi nanti tanya lagi ketika nanti ada kuis, tapi belum tahu nanti bikin kuisnya kapan. Pokoknya ada mitanya zakat itu rukun Islam yang keberapa. Nah, pembahasan kita yang pertama zakat. Nah, zakat ini pengertiannya. Hari ini kita membahas tentang zakat fitrah. Nah, Naomi, zakat fitrah adalah yang diwajibkan atas setiap jiwa, berarti setiap orang muslim ya Naomi ya, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan di waktu tertentu yaitu di bulan suci Ramadan ini. Nah, tujuan dari zakat fitrah itu Naomi, salah satunya adalah untuk menyucikan jiwa. Tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa. Nah, ini tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama adalah untuk menyucikan jiwa. Tujuan yang kedua untuk berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Untuk berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, tujuan dari zakat fitrah ini Naomi yang pertama adalah untuk menyucikan jiwa. Nah, supaya untuk menyucikan jiwa dan untuk juga menyucikan harta kita. Yang kedua adalah untuk berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, zakat fitrah itu Naomi asalnya itu zakat fitri. Nah, yang akan dikeluarkan untuk di hari raya Idul Fitri. Supaya apa? Supaya
orang yang miskin itu, orang yang membutuhkan itu memiliki makanan untuk dimakan ketika di hari raya Idul Fitri. Makanya di Ibnu Abbas jadi mendalami tentang makna Idul Fitri. Jadilah Idul Fitra untuk menyucikan. Ada fitrah itu apa artinya namanya? Kesucian. Makanya fitrah artinya kesucian. Zakat fitrah berarti yang namanya kita lanjutkan ya. Ada 8 golongan orang yang diberikan zakat fitrah. Yang pertama yaitu namanya orang fakir. Orang fakir ini yang setiap harinya itu dia mesti berpikir apa yang mau dia makan untuk pagi nih, berpikir lagi apa yang mau dia makan paginya, nanti mencari lagi apa yang mau dimakan zuhurnya. Dia setiap mau makan itu dia berpikir lagi, harus mencari apa yang mau dia makan untuk hari itu. Nah, selanjutnya adalah orang miskin. Orang miskin ini adalah orang yang masih kurang dalam ekonominya. Dia ada tapi masih kurang dalam kesehariannya, juga masih kurang. Selanjutnya amil. Amil ini orang yang menerima zakat fitrah tersebut. Selanjutnya mu'alaf ini naumi orang yang masuk ke agama, orang yang bermasuk ke dalam agama Islam. Yang awalnya dia bukan agama Islam, namanya dia contohnya dia agamanya Kristen. Habis itu dia pindah agama ke agama Islam. Makanya dia disebutkan mu'alaf. Jadi dia berhak naumi mendapatkan 8 asnaf dari golongan penerima zakat fitrah. Selanjutnya hamba sahaya. Hamba sahaya sekarang kita tidak ada menemukannya lagi ya, karena ini pada zaman Rasulullah masih ada, pada zaman sekarang nggak ada lagi, karena kan kita sekarang ini nggak ada lagi hamba budak itu, nggak ada lagi. Selanjutnya nomor 6 Garib. Garib ini orang yang terlilit hutang. Garib ini salah satu orang yang berhak juga mendapatkan salah satu dari 8 asnaf karena dia terlilit hutang. Selanjutnya naumi nomor 7 yaitu fisabilillah, di jalan Allah. Orang yang berada di jalan Allah. Contohnya anak-anak umi, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ini termasuk anak-anak umi, siapapun dia yang menuntut ilmu. Yang selanjutnya naumi nomor 8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang melakukan perjalanan, sering disebut juga musafir, orang yang melakukan perjalanan. Nah, ini naumi di 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Salah satunya anak umi juga berhak karena ada di poin nomor 7 yaitu fisabilillah. Nah, anak umi kan sudah ini 8 asnaf ini tercantum dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Diutamakan fakir miskin karena mereka adalah golongan yang paling membutuhkan secara asal. Ini merupakan pendapat dari jumhur ulama. Membayar zakat fitrah wajib hukumnya bagi seorang muslim. Zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta yang ditujukan untuk mensucikan jiwa. Zakat fitrah hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Berbeda dengan zakat mal yang bisa dikeluarkan kapan saja. Membayar zakat fitrah dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, bisa langsung disetorkan kepada pengurus masjid yang menerima zakat, atau bisa langsung dibayarkan kepada orang yang membutuhkannya. Hukum wajib membayar zakat fitrah bagi umat muslim tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam melaksanakan rukun Islam yang keempat ini, umat muslim wajib mengeluarkan harta berbentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok untuk zakat fitrah harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Aid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu bagaimana niat zakat fitrah? Berikut niat zakat fitrah. 1. Niat zakat fitrah bagi diri sendiri dan keluarga. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri anni wa an zami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syar'an fardulillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. 2. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. 3. Niat zakat fitrah untuk istri. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an zauzati fardulillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala. 4. Zakat fitrah untuk anak laki-laki. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an waladi fardulillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku, sebutkan namanya fardu karena Allah Ta'ala. 5. Niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an binti fardulillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku, sebutkan namanya fardu karena Allah Ta'ala. 6. Niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an fardulillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk, sebutkan namanya fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat menyerahkan zakat fitrah, kita harus membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, ya Allah Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Sahabat yang beriman, begitulah cara kita berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah yang hukumnya wajib.